Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yang teriak-teriak curang auto ngenes. Hatinya melihat ini, begini, alasan jujur Jokowi, berikan gelar kehormatan Prabowo. Bisa bikin merinding. Tonton video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Presiden Joko Widodo mengungkap alasannya memberikan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan pangkat itu sebagai bentuk penghargaan. Menurutnya, Prabowo telah mengabdi kepada masyarakat selama berkarier di militer. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara, kata Jokowi dalam rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Lalu Jokowi memimpin proses penyematan pangkat militer kehormatan. Dia mencopot tanda pangkat Letnan Jenderal dari pundak Prabowo. Kemudian, Jokowi menyematkan tanda pangkat Jenderal Bintang 4 ke pundak Prabowo. Prosesi ditutup dengan hormat Prabowo ke Jokowi. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto, ujar Jokowi menutup pidatonya. Sebelumnya, TNI mengusulkan pemberian pangkat militer kehormatan untuk Prabowo Subianto. Usul itu disetujui Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden. Prabowo adalah mantan prajurit TNI. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan tinggi, termasuk Komandan Jenderal Kopassus dan Pangkostrat. Dia mengakhiri karier militer dengan pangkat Letnan Jenderal. Pengakuan mengejutkan Prabowo usai diberi gelar Jenderal Kehormatan. Sampai ngaku begini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mau berkomentar banyak mengenai pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan untuk dirinya. Ia hanya berkelakar, pundaknya terasa berat. Setelah mengantarkan Presiden Joko Widodo ke mobil usai rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28/2/2024, Prabowo berbicara sejenak dengan beberapa pejabat yang hadir. Terpantau saat itu ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purn Herindra, hingga Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid. Setelah itu, Prabowo menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kenaikan pangkatnya secara singkat. Kayaknya berat ya, kata Prabowo sembari menunjuk pangkat Bintang 4 yang berada di pundaknya, sembari tertawa. Setelah itu, Prabowo kembali melanjutkan kegiatannya meninjau peralatan pertahanan dan keamanan di lapangan depan Gor Ahmad Yani, Mabes TNI. Pernyataan sangat berani Ganjar Pranowo soal isu kecurangan pemilu sampai nekat ngomong kayak gini. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memastikan pihaknya sudah memiliki segudang bukti kecurangan pemilu 2024 yang telah berhasil dikumpulkan. Pada waktunya, bukti ini akan disampaikan seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi, MK. Hal ini ditegaskan Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Widjaksono dalam program iNews Prime yang disiarkan Selasa 27/2/2024. Dalam wawancara tersebut, Aiman kembali mengkonfirmasi kepada Ganjar apakah memang benar pihaknya menemukan bukti adanya kecurangan pemilu 2024. Segudang buktinya sudah dikumpulkan, kata Ganjar menegaskan. Hanya saja, kata dia, saat ini pihaknya belum mau berbicara banyak ihwal bukti-bukti yang berhasil ditemukan tersebut. Pasalnya, sekarang ini saja, belum ada putusan terkait siapa yang menang dalam Pilpres 2024. Meski begitu, Ganjar memastikan bahwa tim hukum pasangan calon nomor urut 3 sudah mulai bekerja mengumpulkan bukti-bukti hingga saksi yang nantinya akan memberikan keterangan di dalam sidang MK. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu membocorkan sedikit ihwal bukti-bukti yang akan disampaikan, tidak sama seperti biasanya terjadi dalam sengketa perselisihan hasil perolehan suara di MK. Mungkin paradigmanya sedikit berbeda, bukan kalkulator. Selama ini kan persengketaannya suara kalkulator begitu.
Kita coba kasih paradigma baru apa yang terjadi, pungkasnya. Calon Presiden nomor urut 3. Ganjar Pranowo mengungkapkan alasan dirinya terus memperjuangkan untuk membongkar kecurangan pada pemilu 2024. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi. Kita kan tidak bicara demokrasi prosedural, kita bicara demokrasi substansial. 3 pasangan ini pada saat di KPU dulu sudah menyampaikan bahwa kita siap menjaga situasi kondusif, kita siap menang, kita siap kalah siapapun, kata Ganjar. Menko Polhukam minta kecurangan pemilu 2024 melalui jalur Bawaslu dan MK. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam RI, Hadi Tijahjanto meminta semua pihak menggunakan jalur konstitusional ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Awalnya awak media bertanya terkait proses rekapitulasi nasional di KPU RI, sekarang sedang berjalan namun tertunda karena ada sidang di KPP. Hadi ditanya perihal upaya agar di tengah masyarakat tetap dalam kondisi kondusif. Sampai saat ini kan kita sedang menunggu pengumuman hasil pemilu tanggal 20 Maret, dikata Hadi Tijahjanto. Hadi meminta tidak ada pihak-pihak yang mencipta instabilitas ataupun gejolak di tengah rakyat yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Itu saja, ikuti mekanisme itu, pungkas Hadi Tijahjanto. Pernyataan tegas dan lugas Rizik Syihab soal isu kecurangan pemilu. Tokoh ulama Rizik Syihab berharap DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera menggunakan proses politik, hak angket untuk mengatasi dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 lalu. Rizik menegaskan, tindakan tersebut harus segera dilakukan agar masyarakat tidak terpecah belah dan bahkan sampai berujung dengan kerusuhan di tanah air. Ini kecurangan orang buta saja bisa melihat, orang budek aja mendengar. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan, kata dia dalam ceramah yang disiarkan oleh YouTube Islamic Brotherhood Television. Kita pengen negara kita tetap bersatu, tetap damai, negara kita tetap tenang. Caranya selesaikan kecurangan ini, bukan damai dengan kecurangan. Enak aja lu yang curang, kita disuruh damai, sambung Habib Rizik. Rizik juga menuturkan, pengguliran proses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi, MK, sudah ternodai akibat ulah Hakim MK, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau kalian wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat. Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api yang akan menyala dan menciptakan kerusuhan di mana-mana. Kalau Anda merasa tidak curang jawab di angket, bukan membuat gaduh bikin bingung masyarakat, tegasnya. Lebih jauh, Rizik berharap pihak-pihak tertentu tidak mencegah terjadinya hak angket. Toh, kalau memang nantinya terbukti tak ada kecurangan, rakyat pasti menerima. Kalau memang nantinya hasil angket tidak ada kecurangan, rakyat terima kok. Tapi kalau memang ada kecurangan, ya tindak. Kalau memang kecurangannya TSM, maka Presiden mesti dilengserkan, harus dilengserkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan saja, tandasnya.